Jika ada karyawan yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak menerima bantuan, apa yang harus dilakukan? Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Soes Sindarno, peserta tersebut dapat melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ada peserta program yang tidak memperoleh haknya, padahal memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, langsung dapat mengadukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Halo warga, Assalamualaikum. Bantuan subsidi upah atau BSU Rp600.000 per bulan yang diberikan pemerintah bagi karyawan swasta dan pegawai honorer non-ASN bergaji di bawah Rp5 juta telah disalurkan sejak tanggal 26 Agustus tahun 2020 yang lalu. Namun, masih banyak pertanyaan yang diajukan terkait program ini. Di media sosial Twitter, beredar pertanyaan-pertanyaan warganet tentang pencairan bantuan tersebut. Hal tersebut bisa kita lihat pada kolom komentar akun resmi BPJS Ketenagakerjaan @bpjst @bpjsTK.info. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Pertanyaan yang muncul umumnya berkaitan dengan syarat menjadi penerima bantuan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh warganet di Twitter seputar BSU Rp600.000 per bulan. Apakah karyawan anak perusahaan BUMN berhak dapat bantuan subsidi upah juga? Terima kasih. Demikian tulis akun @paico_endgame. Apa sebabnya peserta BPJS Ketenagakerjaan Mandiri tidak dapat BLT? Mohon penjelasannya. Tulis akun @hilmilakalaka75. Menjawab hal tersebut, Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Irfansyah Utobanda mengatakan, kriteria penerima BSU Rp600.000 per bulan bisa dilihat di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020. Siapa sajakah yang bisa mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut? Mengutip pasal 3 Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, bantuan subsidi gaji karyawan Rp600.000 diberikan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan berikut ini. 1. Warga negara Indonesia atau WNI yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK. 2. Terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. 3. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. 4. Kepesertaan sampai bulan Juni tahun 2020. 5. Peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah Rp5 juta sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. 6. Memiliki rekening bank yang aktif. Saat ini sudah terkumpul 14 juta nomor rekening dari target calon penerima 15,7 juta. Dari jumlah rekening yang terkumpul, sebanyak 11,3 juta telah divalidasi, sedangkan selebihnya sedang dikonfirmasi ulang ke pemberi kerja. Pihak BPJS masih mendorong pemberi kerja untuk segera menyampaikan nomor rekening sampai tanggal 31 Agustus tahun 2020. Bagaimana jika memenuhi syarat tetapi tidak menerima bantuan? Jika ada karyawan yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak menerima bantuan, apa yang harus dilakukan? Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Soes Sindarno, peserta tersebut dapat melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Apabila ada peserta program yang tidak memperoleh haknya, padahal memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, langsung dapat mengadukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Demikian kata Pak Susindarno. Pelaporan ke BPJS Ketenagakerjaan karena data valid penerima manfaat ada di sana. Tapi dalam rangka negara hadir, di Kemenaker menyediakan posko pengaduan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker. Di dalamnya ada pusat bantuan. Pusat bantuan ini dapat diakses masyarakat melalui laman kemenaker.go.id. Kapan bantuan dicairkan? Pemerintah memberi bantuan dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Penyalurannya dilakukan sebanyak 2 kali, yakni setiap tahap penerima mendapatkan Rp1,2 juta. Tahap 1 penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening pekerja mulai hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Saat ini sebanyak 2,5 juta karyawan sudah menerima bantuan tersebut. Pencairan bantuan memang tidak dilakukan serentak dan baru dicairkan kepada karyawan yang datanya sudah divalidasi. Pencairan bantuan karyawan berikutnya akan dilanjutkan pada minggu ini. Pada tahap kedua ini, sebanyak 3 juta karyawan akan menerima bantuan subsidi upah ini. Bagaimana skema pencairan bantuan? Kepala Biro Humas Kemenaker R. Susindarno mengatakan, dalam sekali transfer, pemerintah menyalurkan Rp1,2 juta. Pencairannya dilakukan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga bulan Desember. Dari sekitar 15 juta penerima, jika dibagi 2, juta penerima maka akan didapati angka 6. Gambarannya, pada 6 minggu pertama itulah sebagian bantuan tahap 1 akan diberikan sebanyak Rp1,2 juta. Kemudian 6 minggu selanjutnya akan diberikan sisanya untuk tahap 2 Rp1,2 juta. Sehingga akhir Desember targetnya selesai masing-masing peserta mendapatkan Rp2,4 juta. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.